ke-30. What the hell is that? Hai guys, welcome back to our channel. Balik lagi sama aku Panpan. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Nah, kali ini Panpan mau ceritain alur cerita dari sebuah film bergenre horor sekaligus thriller, di mana ada seorang iblis yang menyamar sebagai manusia dan membunuh manusia lainnya. Penasaran kan? Yuk check it out! Kalian pernah ngebayangin gak sih kalau misalnya ada iblis yang nyamar sebagai manusia terus mengadu domba sesama manusia yang lain, sehingga menyebabkan mereka saling membunuh satu sama lain. Awalnya ada seorang pria yang bunuh diri dengan melompat dari atas gedung hingga jatuh ke atas atap mobil. Detektif Bowden dan Henry temannya sedang ngopi dan saling membicarakan mengenai orang yang membunuh keluarganya Bowden sampai selesai. Setelah itu, Bowden pun datang ke tempat TKP untuk memeriksa orang yang meninggal di atas mobil tadi yang sedang memegang sebuah rosario dan bertemu dengan Marco rekannya. Tak lama kemudian, Elsa Nahai pacarnya Bowden datang ke TKP untuk mengurus orang yang meninggal di atas mobil itu. Bowden dan Marco kemudian berjalan dan membahas mengenai hal melompat dari gedung yang menurut Marco itu tidak masuk akal. Bowden pun mengajak Marco untuk pergi ke gedung dan meneliti lebih lanjut mengenai pria yang melompat dari atas gedung ini. Seorang montir atau mantan prajurit yang bernama Tony Jankowski menunggu di luar gedung. Seorang pedagang kasur yang bernama Vince McCormick melewati Tony dan masuk ke dalam gedung, kemudian melihat papan pengumuman. Ada seorang satpam yang bernama Ben Larson sedang menelpon dan nenek tua yang bernama Jankowski yang muncul dengan kebingungan. Ben meminta tolong petugas lain untuk menggantikan dirinya, mengingatkan para tamu untuk mengisi buku tamu, karena dirinya harus mengantarkan dokumen yang dibutuhkan pengacara ke lantai 39. Seorang petugas memperingatkan Ben untuk tidak naik tangga, dan Ben menurutinya dengan menaiki lift. Vince dan Jane bersiap untuk masuk ke dalam lift, tapi sayangnya lift sudah penuh. Dan ada seseorang menawarkan untuk Jane masuk, tapi Jane menolaknya. Sampai ada lift di belakang dibuka, Vince, Jane, dan Ben juga ikut masuk ke dalam lift. Kemudian Sarah meminta tolong untuk menahan pintu sambil menunggu Tony masuk ke dalam lift. Setelah 5 orang masuk ke dalam lift, pintu lift pun tertutup dan mulai bergerak. Tapi tiba-tiba saat berjalan, lift rusak dan tidak dapat naik lagi. 5 orang yang berada di dalam lift mulai bingung dan panik. Oh, come on, man. Di sisi lain, Ramirez datang dan membawa cemilan beserta 2 gelas berisi kopi, dan seorang keamanan gedung bernama Lustig menonton pertandingan hoki. Setelah itu, Ramirez memperhatikan lift nomor 6 dengan status inspeksi dan menjadi heran. Kemudian Lustig mengecek monitor dan melihat ada 5 orang yang terjebak di lift nomor 6 tersebut. Ramirez menyuruh Lustig untuk menghubungi tukang perbaikan lift. Tukang perbaikan lift yang bernama Dwight menyetujui untuk datang ke ruang mesin dan memeriksa sekaligus memperbaiki lift nomor 6. Di dalam lift, Ben, Jane, Sarah, Vince, dan Tony mulai panik. Ben kemudian menyuruh mereka untuk mencari sesuatu yang dapat menghidupkan liftnya kembali. Jane kemudian bertanya kepada Ben apakah dirinya memiliki standar prosedur darurat, tapi Ben menjawab bahwa dirinya adalah pengganti yang baru saja bekerja di gedung. Kemudian Vince menyuruh Ben untuk memencet tombol darurat. Ben pun memencet tombol darurat namun tidak ada suaranya. Kemudian Jane mulai bertanya-tanya dalam panik sampai Ben merasa kesal dan mereka bertengkar di dalam lift. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba suara Lustig melalui pengeras suara muncul dan Lustig meminta mereka untuk bersabar karena Dwight sedang memperbaiki lift. Lustig meminta mereka untuk terus bersuara, tapi Vince bersuara dengan keras, namun Lustig tidak mendengarkannya karena alat pengeras suara sepertinya rusak. Mereka berlima pun menjadi bingung dan semakin panik karena terjebak di dalam lift. Dwight pun masuk ke dalam ruang mesin untuk memeriksa lift nomor 6. Sedangkan Bowden dan Marco pun berjalan sambil ngobrol mengenai hubungan Bowden dan Elsa. Tiba-tiba Bowden tidak sengaja menginjak pecahan kaca dan bertanya, kemudian menyuruh penjaga gedung untuk berhenti membersihkan kaca karena itu mau dijadikan TKP.
Namun tiba-tiba ada sebuah kaca jatuh ke arah Marco. Tapi dengan sigap, Bowden mendorong Marco untuk menyelamatkan Marco dari pecahan kaca yang jatuh. Kembali lagi ke si Dwight yang mengecek lift nomor 6. Dirinya menemukan bahwa lift tersebut dalam kondisi baik dan menelpon Lustig dan memberitahu bahwa sirkuit lift 6 sangat baik dan tidak ada status inspeksi. Lustig menyuruh Dwight untuk mematikan listrik lift nomor 6 dan memberitahu kepada 5 orang yang terjebak di dalam lift bahwa lift akan dimatikan sementara untuk melihat apakah ada arus pendek yang terkonslet. Setelah lift dimatikan dan dinyalakan kembali, Ben tidak sengaja memegang tangannya Jane karena ketakutan. Sampai Tony, Jane, Sarah, dan Vince melihat Ben, dan Ben pun menceritakan mengenai masa kecilnya yang dikunci oleh kakaknya di dalam sebuah peti selama 6 jam. Bayangin guys, di dalam sebuah peti yang sempit selama 6 jam. Dan itu juga menjadi penyebab Ben memiliki masalah dengan ruang sempit. Sedangkan Lustig menghubungi Dwight dan menanyakan mengenai lift, tapi Dwight menjawab bahwa liftnya masih macet. Dwight pun memutuskan untuk turun ke bawah tanah untuk memeriksa lift tersebut. Tiba-tiba lampu lift hidup mati terus. Lustig dan Ramirez yang memantau lift melalui monitor mulai menghubungi Dwight dan menanyakan apakah Dwight yang mematikan listrik lift 6. Dwight menjawab bahwa dirinya tidak dapat mematikan listrik dari sini. Kemudian Dwight memeriksa lift dari bawah dan memberitahu bahwa lift itu tidak ada masalah. Dwight menekan tombol pada mesin tapi tetap saja tidak ada perubahan. Kemudian Dwight memiliki ide untuk menggesek gerbong lift secara manual hingga ke bawah. Saat Lustig menghubungi Dwight, Ramirez terkaget dan bengong melihat sekelebat wajah yang menyeramkan di monitor lift 6. Saat berada di bawah, Dwight melihat seekor binatang hitam dan Dwight mencoba mengikutinya sampai salah satu lift tiba-tiba turun. Untung Dwight berhasil menghindari lift turun. Kemudian Lustig dan Dwight mulai memperhatikan monitor lift 6. Tiba-tiba listrik dimatikan sampai mereka berlima pun berteriak-teriak dan ada yang menarik bajunya Sarah. Ketika lift nyala, punggung Sarah pun terluka dan berdarah karena digigit. Ben mencurigai Vince karena Vince berdarah. Vince berusaha menjelaskan bahwa Sarah jatuh dan menimpa dirinya. Tapi Vince tetap dituduh melukai Sarah oleh Ben dan Tony. Kemudian Tony meminta Vince untuk mengizinkan dirinya dan Ben menggeledah isi kantongnya Vince. Tapi Vince menolak dengan keberatan dan mereka berlima terus bertengkar di dalam lift. Sedangkan Lustig dan Ramirez yang melihat di monitor bingung. Lustig pun meminta Sarah untuk menunjukkan punggungnya yang terluka ke kamera agar Lustig dan Ramirez melihatnya. Sarah pun menunjukkan punggungnya ke kamera dan mereka langsung menghubungi polisi. Bowden dihubungi oleh Lustig dan kemudian dirinya segera mampir ke gedung bersama dengan Marco. Kemudian mereka membahas mengenai sekelebat wajah menyeramkan di monitor yang dilihat oleh Ramirez. Lustig tidak mempercayai itu dan menganggap itu hanyalah gradiasi gambar. Di dalam lift, Ben dan Tony berusaha keras untuk membuka pintu lift sekuat tenaga, tapi jelas saja gagal. Kemudian Jane mengatakan bahwa mereka berada di lantai 20 berjuntai tanpa penahan. Awalnya Ben dan Tony ragu-ragu, tapi akhirnya mereka terus melanjutkan membuka pintu lift. Vince pun ikut ingin membantu membuka pintu lift tapi dihalangi oleh Ben dan Tony karena mereka masih menuduh Vince melukai Sarah. Di sisi lain, Lustig mulai menceritakan mengenai Ben dan kemudian Bowden menyuruh Marco menghubungi agensi penyalurnya dan mencari informasi mengenai Ben. Bowden mulai berbicara dengan mereka berlima di dalam lift dan meminta mereka untuk menunjukkan KTP atau SIM ke kamera satu persatu. Jane menunjukkan KTP-nya di kamera. Kemudian Bowden menyuruhnya untuk menyimpan kembali KTP-nya dan bertanya apakah ada yang memiliki pulpen. Terus mereka berlima menggeleng-geleng kepala karena tidak memiliki pulpen tentunya. Tiba-tiba lampu lift hidup mati lagi, kemudian Sarah, Ben, Tony, dan Jane mulai waspada menjaga jarak pada Vince sampai listrik liftnya dimatikan. Tiba-tiba kaca cermin lift terpecah. Sarah tiba-tiba jatuh dan merangkak ke depan. Tiba-tiba listrik liftnya hidup lagi. Kemudian semua orang melihat Vince meninggal
dengan kaget karena urat lehernya ditusuk dengan kaca cermin lift. Setelah itu, Bowden menyuruh mereka berempat untuk tetap tenang. Ramirez kembali menyebutkan mengenai pertemuan iblis dan menurutnya, salah satu dari mereka berlima mungkin iblisnya. Pihak pemadam kebakaran pun datang ke dalam gedung untuk membuka pintu lift, sedangkan Bowden meminta mereka berempat untuk mengosongkan tempat di antara kamera dan mayat karena tempat itu sudah menjadi TKP. Tiba-tiba Tony mencoba untuk membuka pintu di atas lift. Ben berteriak dan mengatakan dia mencoba melarikan diri. Tony kembali turun ke dalam lift dan memarahi Ben. Tony kemudian mengatakan, "Oke, kita semua akan tetap di sini sampai semuanya berakhir." Kemudian mereka terus bertengkar di dalam lift. Tony mengajak mereka bertiga untuk saling mengenal satu sama lain dan menggeledah apa yang dibawa oleh mereka satu sama lain. Sedangkan di luar, Bowden mulai menceritakan mengenai kecelakaan yang membuat istri dan anaknya meninggal 5 tahun lalu sampai selesai. Dan dirinya tidak mempercayai adanya iblis. Bowden memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa Sarah telah berpura-pura menjadi korban pelecehannya Vince. Dwight sedang berusaha untuk turun ke atas lift nomor 6 tempat 5 orang itu berada. Kemudian menghubungi Lustig dan mengatakan bahwa dirinya belum sempat mengeluarkan mereka dari dalam lift. Tiba-tiba Dwight diserang oleh sekawanan burung yang datang entah dari mana. Tali yang dipegang oleh Dwight pun terlepas dan dirinya pun jatuh ke atas lift nomor 6 dan meninggal. Sedangkan mereka berempat yang di dalam lift mendengar dan melihat darah Dwight muncul dari atas lift. Lustig terus berusaha menghubungi Dwight tanpa mengetahui bahwa Dwight sudah meninggal. Bowden mengetahui bahwa Dwight sudah meninggal dan memberitahu kepada Lustig. Bowden lanjut memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa Vince ternyata seorang penipu, Jane seorang pencuri, Sarah seorang pembohong, dan Ben seorang penjahat yang kejam. Penasaran sih sama Tony, tapi tiba-tiba muncul gambar 5 orang meninggal. Tiba-tiba listrik lift pun mati lagi. Semua area di dalam lift pun berteriak-teriak. Sampai saat listrik liftnya hidup, semua orang terkaget melihat Jane sudah meninggal dalam kondisi tersangkut tali lampu. Tony dan Ben kemudian mengangkat jasadnya Jane agar terlepas dari kabel lampu, kemudian membaringkannya ke dekat jasadnya Vince. Kemudian Sarah menanyakan mengenai klaustrofobianya Ben, rasa takut akan ruang sempit. Kemudian Ben menceritakan bahwa dirinya ternyata adalah seorang pembohong, dan mereka pun mulai bertengkar satu sama lain. Sarah meminta Ben untuk menjaga dirinya agar tidak dibunuh oleh Tony. Kemudian mereka saling mendekat berdua, sampai tiba-tiba listrik lift mati. Bowden menyuruh mereka bertiga untuk menggunakan layar ponsel sebagai senter. Tiba-tiba semua HP diambil dan lift menjadi gelap. Semua yang ada di dalam lift berteriak-teriak sampai listrik liftnya hidup lagi. Kemudian mereka saling waspada satu sama lain. Wah, semakin menegangkan ya guys. Mereka pun melihat bahwa Ben sudah meninggal dalam kondisi kepala terputar. Dan Sarah dan Tony semakin saling menuduh satu sama lain. Masing-masing dari mereka mengambil pecahan kaca dan saling mewaspadai diri satu sama lain. Saat listrik lift mati lagi, Tony mengambil HP dan menggunakannya sebagai senter, kemudian menunjukkannya ke arah Sarah. Sarah mengambil pecahan kaca di saku belakang untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba seluruh lift menjadi gelap, dan gak lama kemudian listrik liftnya nyala lagi dan Sarah meninggal dengan leher tersayat. Tony gemetar melihat tangannya yang berdarah. Cheryl, tunangannya Tony, berhasil masuk ke ruang monitor dan bertemu dengan Bowden. Cheryl pun menceritakan bahwa hari ini Tony akan melakukan wawancara kerja. Setelah itu Bowden menanyakan nama lengkap Tony. Cheryl menjawab bahwa namanya adalah Tony Jankowski. Bowden memeriksa buku tamu sampai menyadari bahwa Jankowski adalah pelaku sekaligus iblis. Saat Tony berusaha menjaga Sarah, tiba-tiba Jane muncul di belakang Tony. Semua orang yang di ruang monitor kaget dan Jane bertanya apakah Tony siap dengan gilirannya. Tony dengan gemetar mengatakan bahwa dirinya ternyata adalah pelaku tabrak lari yang membuat istri dan anaknya Bowden meninggal 5 tahun lalu. Kembali ke 5 tahun lalu, Tony sedang menyetir sambil berusaha mengambil bir di bawah mobil, sampai akhirnya menabrak mobil istri dan anaknya Bowden.
Saat Tony keluar dari mobil dan berjalan ke arah mobil yang ditabrak, melihat istri dan anaknya Bowden meninggal, Tony menangis ketakutan dan kabur dari tempat kecelakaan. Kembali ke waktu sekarang di lift, Tony meminta maaf dengan ketakutan. Jane kemudian berkata bahwa pelacur, pembohong, penipu, pembelot selalu melakukan hal yang sama. Dan Tony mengatakan bahwa dirinya siap dibawa Jane ke neraka, karena Tony berpikir dirinya pantas menerimanya. Sampai Jane berteriak dan meminta berhenti, sedangkan pihak pemadam kebakaran pun berhasil memutuskan tali lift. Lift mendadak turun ke lantai 1 dan Jane memarahi Tony. Bowden berhasil tersambung ke saluran 8 dan Tony mengangkatnya, mengatakan bahwa dirinya telah membunuh seorang ibu dan putra dan meminta maaf atas kejadian 5 tahun lalu. Jane tidak jadi membawa Tony walaupun dirinya sangat menginginkan Tony. Jane sengaja mematikan semua listrik di gedung dan langsung menghilang. Setelah Jane menghilang, Bowden, Marco, dan pihak pemadam kebakaran berhasil membuka pintu lift dan mau mencari Jane, tapi sayang Jane sudah menghilang. Saat Bowden berjalan keluar gedung, dirinya bertemu dengan Tony yang sedang menunggu untuk diborgol. Bowden bilang kepada polisi untuk membawa Tony. Saat sedang menyetir, Bowden memberitahu Tony bahwa ibu dan putra yang ditabrak oleh Tony adalah istri dan anaknya Bowden. Dan Bowden sudah memaafkan Tony. Alur cerita ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre film horor dan thriller. Sekian alur cerita dari film Devil Elevator. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pantan izin pamit dulu ya. Bye-bye.